Baik, di sini saya Tafridol Fatunisa dari kelompok S1 IC akan menjelaskan mengenai hasil dari grup study case yang telah diberikan oleh tim IC. Di sini saya menggunakan business framework yaitu SWOT, yang mana dalam SWOT ini terdapat 4, yaitu yang pertama strength, weakness, opportunities, dan threat. Terkait dengan strength sendiri, Kopi Pahlawan merupakan perusahaan kopi Malaysia dengan market share sebesar 40%, dan Kopi Pahlawan memiliki produk yang spesifik yakni jenis kopi ready to drink. Produk perusahaan yang memiliki potensi yang paling menonjol di saluran distribusi Malaysia, serta memiliki posisi tawar yang lebih kuat terhadap pemasok. Adapun weakness yang dimiliki oleh Kopi Pahlawan sendiri yakni harga kopi yaitu lebih mahal sebesar 27.000 dibanding dengan harga kopi di Indonesia yaitu 22.500. Sedangkan opportunity yang akan dihadapi oleh Kopi Pahlawan di Indonesia sendiri yakni peningkatan daya beli konsumen di Indonesia. Menurut laporan Fitch Solution, pengeluaran konsumen Indonesia untuk kopi diperkirakan akan tumbuh pada tingkat rata-rata 8,2% di tahun-tahun mendatang, mencapai 2,2 miliar pada tahun 2024 dan 1,7 miliar pada tahun 2020. Kemudian pangsa pasar yang tinggi di Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan data yang menyebutkan bahwa pendapatan di segmen kopi di Indonesia diperkirakan mencapai 9, miliar US dollar pada tahun 2021, sementara pasar diperkirakan akan tumbuh setiap tahun sebesar 9,8% hingga 2025 menurut Statista. Kemudian opportunity yang selanjutnya dapat kita lihat dari tabel berikut. Pada tahun 2020, ukuran pasar kopi siap minum di Indonesia berjumlah sekitar 248,4 juta liter, menunjukkan peningkatan yang stabil. Sejak tahun 2011, kopi merupakan minuman populer di Indonesia yang merupakan salah satu negara terdepan dalam hal produksi kopi. Kemudian opportunity selanjutnya dapat kita lihat di tabel berikut ini yang menunjukkan pada tahun 2021 diperkirakan Indonesia memproduksi sekitar 774,6 ribu metrik ton kopi. Indonesia adalah salah satu produsen kopi terkemuka di dunia dan salah satu eksportir terkemuka. Adapun ancaman atau threats yang akan dihadapi oleh Kopi Pahlawan yaitu bisa dilihat di sini tabel kopi. Terdapat jumlah gerai kedai kopi di Indonesia antara Agustus 2019 hingga April 2020 berdasarkan merek. Yang pertama itu yang memiliki jumlah gerai kopi yang besar itu yaitu dari Janji Jiwa yang mana memiliki sebesar 800 outlet di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua Starbucks, Kulo, Kopi Kenangan, Excelso, Coffee Bean, Fore, Coffee Toffee, Max Coffee, The Gate Coffee, and Gold. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa seandainya jika Kopi Pahlawan ingin melakukan penetrasi di Indonesia, maka Kopi Pahlawan harus melawan beberapa pesaing-pesaing, yaitu bisa dilihat di sini. Yang pertama itu Janji Jiwa. Pada tahun 2020 rantai kopi Indonesia Janji Jiwa memiliki jumlah gerai kopi terbesar di Indonesia dengan total 800 lokasi. Dalam jumlah gerai kopi ini dalam 2 tahun terakhir ini Janji Jiwa telah melampaui Starbucks sebagai rantai kopi terkemuka di Indonesia. Jaringan lokal memiliki pangsa mayoritas pasar kafe di Indonesia. Kemudian tren minuman kopi, es kopi susu yang dimaniskan dengan gula aren juga dikenal dengan es kopi susu telah menggeser preferensi konsumen Indonesia dari meminum minuman lain ke kopi susu. Minuman inilah yang memungkinkan kedai kopi lokal seperti Janji Jiwa, Kulo, dan Kopi Kenangan mengambil alih pasar kafe di Indonesia. Kemudian secangkir es kopi sendiri itu mulai dihargai dari harga 1,2 dolar AS. Oleh karena itu, jika Kopi Pahlawan ingin melakukan penetrasi di Indonesia, maka Kopi Pahlawan harus memiliki modal yang besar untuk kemudian bisa melakukan penetrasi di Indonesia dengan membuka berbagai
gerai-gerai dan harus minimal memiliki gerai 100 di seluruh Indonesia. Kemudian variasi-variasi kopi juga mungkin Kopi Pahlawan bisa mengembangkannya lagi sebaik mungkin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.